Kurang lebih di 65.000 petani atau kartu tani yang sudah tercetak. Itu sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pertanian melalui Balitbangtan 250 kg per hektar. Kartu tani gitu berarti apa? Ya, setiap tahun kita upayakan untuk dilakukan updating kartu tani karena setiap tahun kita membuat perencanaan kebutuhan pupuk itu biasanya melalui sistem aplikasi itu dibuka nanti di bulan Oktober. Sehingga untuk mempersiapkan ketika aplikasi itu dibuka nanti kita persiapkan untuk pendataannya melalui update data dari petani maupun negara lain. Itu untuk updatingnya udah dimulai sejak kapan, Pak? Kita minta kepada teman-teman petugas itu dari bulan Maret secara bertahap untuk dilakukan updating sehingga ketika nanti bulan Oktober aplikasi sudah bisa diinput, nanti semua data sudah bisa diinput. Sekarang udah sekitar berapa itu Pak petani di Jepara yang udah kedaftar di kartu tani? Kurang lebih di 65.000 petani atau kartu tani yang sudah tercetak. Di pendataan ulang ini kan yang selama ini dikeluhkan petani itu pupuknya kurang gitu Pak. Nah di pendataan ini nanti di tahun depan apakah ada penambahan pupuk gitu Pak? Kalau untuk terkait dengan penambahan pupuk mungkin bisa kami luruskan bahasanya bukan berarti penambahan, tetapi nanti alokasi itu sesuai dengan lahan yang digarap atau lahan garapan atau yang dikelola. Sehingga kita ketika misalnya lahannya berkurang, otomatis nanti alokasinya pupuk juga menyesuaikan berkurang. Ketika misalnya ada lahan garapannya yang bertambah, berarti nanti alokasi pupuk dari petani tersebut juga bertambah. Kalau jumlah pupuk yang diterima petani per hektarnya itu berapa sih Pak? Kalau untuk urea itu sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pertanian melalui Balitbangtan 250 kg per hektar. Oh, ya. Berarti petani itu per hektarnya hanya dapat jatah itu gitu ya Pak? Iya betul. Ya. Kalau untuk tujuan updating ini sebenarnya merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan karena setiap tahun kita juga harus membuat penyusunan rencana kebutuhan pupuk sehingga untuk rencana kebutuhan pupuk ini harus kita dasari dengan data luas, data jumlah petani, kemudian data lahan. Untuk data jumlah petani tentunya terkait dengan petani yang sudah terdaftar, tetapi harus juga diupdate terkait dengan ada misalnya mutasi penduduk, kemudian ada yang meninggal dan sebagainya. Itu harus kita update untuk perencanaan kebutuhan atau alokasi pupuk tahun berikutnya. Tahun di 2024 berarti ya? 2024, tapi untuk proses datanya kita di 2023.